Wabarakatuh. Kami di sini akan mendiskusikan sinkronasi dan deadlock yang akan dibacakan oleh teman-teman kami. Yang pertama, sinkronasi. Oke, pertama sinkronasi. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Poin yang kedua, untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Poin yang ketiga ada rest condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses, memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhirnya bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Yang keempat itu ada untuk menghindari rest condition, proses harus secara bersamaan disinkronisasikan. Nah, di sini ada kasus produsen consumer. Yang pertama itu ada 2 proses berbagi sebuah buffer dengan ukuran yang tetap. Salah satu produser itu akan meletakkan informasi ke buffer yang lainnya. Sementara konsumen akan mengambil informasi dari buffer. Ini juga dapat digeneralisasi untuk masalah yang memiliki buah produsen dan buah konsumen. Tetapi kita hanya akan memfokuskan kasus dengan satu produsen dan satu konsumen karena diasumsikan dapat menyederhanakan solusi. Yang kedua, ada masalah akan timbul ketika produsen ingin menaruh barang yang baru tetapi buffer sudah penuh. Solusinya adalah produsen harus istirahat atau sleep dan akan dibangunkan ketika konsumen telah mengambil satu atau lebih barang dari buffer. Nah, biasanya itu jika konsumen ingin mengambil barang dari buffer dan melihat bahwa buffer itu kosong, maka konsumen akan istirahat atau sleep. Jadi sampai produsen meletakkan barang dari buffer dan membangunkan wake up atau consumer. Nah, di sini ada lanjutannya lagi. Untuk mengetahui jumlah barang dari buffer itu, kita membutuhkan variabel yang dinamakan itu count. Jumlah maksimum dari barang yang dapat ditampung oleh buffer adalah N. Kode produser pertama kali akan mencoba atau mengetahui apakah nilai count sama dengan nilai N. Jika itu terjadi, maka produsen akan istirahat atau sleep, tetapi jika nilai count itu tidak sama dengan N, maka produsen harus menambahkan barang dan menaikkan nilai count. Yang kedua, sekarang mari kita kembali ke permasalahan rest condition ini. Nah, di ini ada akses ke count tidak bisa dipaksakan. Situasi seperti itu mungkin dapat terjadi ketika buffer sedang kosong dan konsumen baru saja membaca count untuk melihat apakah count bernilai 0. Nah, pada saat itu juga penjadwalan memutuskan untuk menghentikan proses konsumen sementara dan menjalankan produsen. Produsen akan memasukkan barang ke buffer, menaikkan nilai count, dan memberitahukan bahwa count sekarang bernilai 1. Nah, pemikiran count ini baru saja bernilai 0 sehingga konsumen harus istirahat atau sleep. Produsen memanggil fungsi wake up untuk membangkitkan konsumen. Nah, sayang ini konsumen itu secara logika belum istirahat, jadi sinyal untuk membangkitkan konsumen tidak dapat ditangkap oleh konsumen. Jadi ketika konsumen bekerja berikutnya, konsumen akan memeriksa nilai count yang dibaca sebelumnya dan mendapatkan nilai 0. Kemudian konsumen istirahat atau sleep lagi, cepat atau lambat produsen akan mengisi buffer dan juga pergi istirahat atau sleep. Keduanya akan istirahat selamanya. Kemudian ada inti permasalahannya di sini adalah pesan untuk membangkitkan sebuah proses tidak tersampaikan. Jika pesan atau sinyal ini tersampaikan dengan baik, maka segalanya akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada rest condition. Rest condition itu apa? Situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah rest condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Nah, dalam beberapa sistem operasi, proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum, seperti melakukan proses baca atau read dan proses tulis write, penyimpanan bersama shared storage, dan memungkinkan berada di memori utama dan berupa sebuah berkas bersama lokasi. Lokasi dan memori bersama tidak merubah kealamian dan komunikasi atau masalah yang muncul. Nah, untuk mengetahui komunikasi antar proses bekerja, nah, di sini ada contoh sederhana yaitu adalah ada sebuah print spoiler. Jadi ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas,
proses tersebut harus memasukkan nama berkas ke dalam sebuah folder directory yang khusus. Nah, proses yang lain itu, printer daemon secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak. Dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari directory. Nah, di sini ada race condition. Nah, bayangkan bahwa folder directory memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar, dari urutan 0 sampai 4, masing-masing memuat sebuah nama berkas. Juga bayangkan bahwa ada dua variabel bersama, out penunjuk berkas, berikutnya untuk dicetak, dan in menunjuk slot kosong di directory. Dua variabel tersebut dapat menangani sebuah dua kata atau two word berkas untuk semua proses. Dengan segera, slot 0 sampai 3 kosong berkas telah dicetak, dan slot 4 sampai 6 sedang berisi dari nama berkas yang antri untuk dicetak. Lebih atau kurang secara bersamaan, proses A dan B mereka memutuskan untuk antre sebuah berkas untuk dicetak. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ija. Iya, saya Yusro Iza Maulana akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Bapak Aprianto. Dalam Murphy Law, kasus tersebut dapat terjadi. Proses A membaca in dan menyimpan nilai 7 di sebuah variabel lokal yang disebut next free slot. Sorry, ada gangguan pesawat. Oke, lanjut. Sebuah clock interrupt terjadi dan CPU memutuskan bahwa proses A berjalan cukup lama, sehingga digantikan oleh proses B. Proses B ini juga membaca in dan juga mengambil nilai 7, sehingga menyimpan nama berkat dan di slot nomor 7 dan memperbaharui nilai in menjadi 8. Maka proses mati dan melakukan hal lain. Akhirnya proses A berjalan lagi, dimulai di tempat di mana proses tersebut mati. Hal ini terlihat dalam next free slot, ditemukan nilai 7 di sana, dan menulis nama berkas di slot nomor 7, menghapus nama berkas yang baru saja diletakkan oleh proses B. Kemudian, proses A menghitung next free slot plus 1, yang nilainya 8, dan memperbarui nilai in menjadi 8. Directory spoiler sekarang secara internal konsisten, sehingga printer daemon tidak akan memberitahukan apapun yang terjadi. Tetapi proses B tidak akan mengambil output apapun. Situasi seperti ini, di mana dua atau lebih proses melakukan proses reading atau writing beberapa syarat data, dan hasilnya bergantung kepada ketepatan berjalan tersebut, yaitu disebut race condition. Lalu ada critical condition. Walaupun dapat mencegah race condition, tapi tidak cukup untuk melakukan kerjasama antar proses secara paralel dengan baik dan efisien dalam menggunakan syarat data. Lalu kita butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Yang terakhir, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Terdiri dari entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Lalu critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Yang keempat ada execution, yaitu akhir dari critical section, yaitu mengizinkan proses lain. Yang kelima ada remainder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Critical condition, solusi yang diberikan harus memuaskan permintaan berikut. Yang pertama adalah mutual exclusion, yang kedua deadlock free, yang ketiga starvation free. Pendekatan yang mungkin untuk proses solusi sinkronisasi adalah yang pertama adalah solusi penanti lunak atau software solution yang dimasuk oleh tanpa sinkronisasi atau dengan sinkronisasi, yang dibagi ke dalam dua level, yaitu low level primitif atau semaphore, yang kedua ada high level primitif atau monitor, yang kedua adalah solusi piranti keras atau hardware solution. Mutual exclusion adalah kondisi-kondisi untuk solusi. Yang tiga kondisi untuk menentukan mutual exclusion adalah pertama, tidak ada dua proses yang pada saat bersamaan berada di critical region. Yang kedua adalah tidak ada proses yang berjalan di luar critical region yang bisa menghambat proses lain. Yang ketiga, tidak ada proses yang tidak bisa masuk ke dalam critical region. Lalu solusinya adalah cara-cara memecahkan masalah, yaitu hanya dua proses P0 dan P1. Lalu struktur umum dari proses adalah P, proses lain PJ. Oke, selanjutnya Lalu dibacakan oleh Andre. Ya,
Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Andra Stefani. Ini ada algoritma 1. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian solusi-solusi dari permasalahan yang makin meningkat kerumitannya. Lalu pada semua contoh, I adalah proses yang sedang berjalan, J adalah proses yang lain. Pada contoh ini kode set variable integer turn. Initiality turn sama dengan 0. Turn sama dengan I, PI can enter its critical section. Proses PI. Do di sini ada looping do dan while ya. Di sini ada turn tidak sama dengan 1. Critical section turn sama dengan J titik koma. Remainder section while. Lalu selanjutnya memenuhi mutual exclusion tapi bukan progress. Oke, selanjutnya ini ada algoritma 2. Flag untuk setiap proses yang memberi state. Setiap proses memantau suatu flag yang mengindikasikan ia ingin memasuki critical section. Dia memeriksa flag proses lain dan tidak akan memasuki critical section bila ada proses lain yang sedang masuk. Ini ada algoritmanya, share variables boolean flag 2 array initially flag array 0 sama dengan flag 1 sama dengan false. Flag I sama dengan true. PI ready to enter is critical section. Lalu selanjutnya proses PI. Ini ada do while, do flag I sama dengan true, while turn sama dengan tidak sama dengan 1, critical section turn sama dengan J, remainder section while. Lalu selanjutnya memenuhi mutual exclusion tapi tidak memenuhi progress. Selanjutnya algoritma 3. Yang pertama, flag untuk meminta izin masuk. Lalu setiap proses mengeset sebuah flag untuk meminta izin masuk. Lalu setiap proses mentoggle bit untuk mengizinkan yang lain untuk yang pertama. Kode ini dijalankan untuk setiap proses I. Share variable f boolean flag 2 initially flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false. F flag I true. PI ready to enter is critical section. Lalu selanjutnya gabungan shared variable dari algoritma 1 dan 2. Proses PI do flag I sama dengan true, turn sama dengan J, while flag J and turn sama dengan J. Critical section flag I sama dengan false. Remainder section. Dan ditutup dengan while. Selanjutnya memenuhi ketiga persyaratan memecahkan persoalan critical section untuk kedua proses. Lalu selanjutnya ada semapur. Jika kita ingin dapat melakukan proses tulis yang lebih rumit, kita membutuhkan sebuah bahasa untuk melakukannya. Kita akhirnya mendefinisikan semapur yang kita asumsikan sebagai sebuah operasi otomik. Semapur adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra serta prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks yang dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semapur. Semapur mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, semapur dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Dan yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semapur, yaitu down dan up. Usulan asli yang disampaikan di Dijkstra adalah operasi P dan V. Oke, yang selanjutnya adalah operasi down. Operasi ini menurunkan nilai semapur. Jika nilai semapur menjadi non-positif, maka proses yang mengeksekusinya di blok. Ilustrasinya seperti ini, ilustrasi blok. Type semapur sama dengan integer. Prosedur down, variabel semapur. Begin, S sama dengan S-1. Jika if S lebih kecil atau sama dengan 0, maka begin ditempatkan antrian pada antrian untuk semapur. S proses di blok. N. Operasi down adalah automik yang tidak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. M menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian dan memblok
sebuah instruksi tunggal. Sejak dimulai, tak ada proses yang lain yang dapat mengakses semapur sampai operasi selesai atau diblok. Oke, di sini ada operasi up. Operasi up menaikkan nilai semapur. Jika satu proses atau lebih diblok pada semapur itu tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh di Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Blok type semapur sama dengan integer. Procedure down. Variabel semapur begin S sama dengan S plus 1 if S lebih kecil dari pada atau sama dengan 0, then begin pindahkan satu proses P dari antrian untuk semapur S. Tempatkan proses P di senarai ready N. Selanjutnya yaitu saya akan membahas problem klasik pada sinkronasi. Satu, problem radius Wither, yaitu problem lain yang terkenal adalah radial written problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Sebagai contoh, sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan di mana banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca dan menulis. Hal ini dapat diterima bahwa banyak proses membaca database pada saat yang sama, tetapi jika suatu proses sedang menulis database, tidak boleh ada proses lain yang mengakses database tersebut, termasuk membaca database tersebut. Dalam solusi ini, pertama-tama mengakses database, kemudian melakukan down pada semapur database. Langkah selanjutnya, read hanya menaikkan nilai sebuah counter. Hasil dari membaca nilai counter diturunkan dan nilai terakhir dilakukan up pada semapur. Mengizinkan memblok Wither. Misalkan, selama sebuah reader menggunakan database, reader lain terus mendatang. Karena ada dua reader pada saat bersamaan bukanlah sebuah masalah, maka reader yang kedua menerima, reader yang ketiga juga dapat diterima jika terus berdatangan reader-reader baru. Dan selanjutnya ada sekarang misalkan Wither berdatangan terus menerus. Wither tidak dapat diterima ke database karena Wither hanya bisa mengakses data ke database secara eksklusif. Jadi Wither ditangguhkan, nanti penambahan reader akan menunjukkan peningkatan. Selama paling tidak ada satu reader yang aktif. Reader berikutnya jika datang akan diterima. Dan sebagai konsekuensi dari strategi ini, selama terdapat supplier reader yang terus-menerus, mereka akan dilayani segera. Sesuai kedatangga mereka, Wither akan ditunda sampai tidak ada reader lagi. Jika sebuah reader baru tiba, katakan setiap 2 detik dan masing-masing reader mendapatkan 5 detik untuk melakukan tugasnya. Wither tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Untuk mencegah situasi seperti itu, program dapat ditulis agar sedikit berbeda. Ketika reader tiba dan Wither menunggu, reader ditunda di belakang Wither yang justru diterima dengan segera. Dengan cara ini, Wither dan harus menunggu reader yang sedang aktif menyelesaikan pekerjaannya, tapi tidak perlu menunggu reader lain yang datang berturut-turut setelah itu. Dan kedua, problem Dinning Philosopher. Pada tahun 1965, Dijkstra menyelesaikan sebuah masalah sinkronasi yang beliau sebut dengan Dinning Philosopher problem.
Dinding philosopher dapat diuraikan sebagai berikut. 5 orang di filosof duduk mengelilingi sebuah meja bundar, masing-masing filosof mempunyai sepiring spaghetti. Spaghetti tersebut sangat licin dan membutuhkan 2 garpu untuk memakannya. Di antara sepiring spaghetti terdapat 1 garpu. Kehidupan para filosof terdiri dari 2 periode, yaitu makan atau berpikir. Ketika seorang filosof lapar, dia berusaha untuk mendapatkan garpu kiri dan garpu kanan sekaligus. Jika sukses dalam mengambil 2 garpu, filosof tersebut makan untuk sementara waktu, kemudian meletakkan kedua garpu dan melanjutkan berpikir. Pertanyaan kuncinya adalah, dapatkah Anda menulis program untuk masing-masing filosof yang melakukan apa yang harus mereka lakukan dan tidak pernah mengalami kebutuhan dan prosedur take fork, menunggu sampai garpu-garpu yang sesuai didapatkan dan kemudian menggunakannya. Sayangnya dari solusi ini ternyata salah. Seharusnya 5 orang filosof mengambil garpu kirinya secara bersamaan. Jika akan mungkin mereka mengambil garpu kanan, mereka dan akan terjadi deadlock. Kita dapat memodifikasi program sehingga setelah mengambil garpu kiri, program memeriksa apakah garpu kanan memungkinkan untuk diambil. Jika garpu kanan tidak mungkin diambil, filosof tersebut meletakkan kembali garpu kirinya, menunggu untuk beberapa waktu, kemudian mengulangi proses yang sama. Usulan tersebut juga salah, walaupun dengan alasan yang berbeda. Dengan sedikit nasib buruk, semua filosof dapat memulai algoritma secara bersamaan. Mengambil garpu kiri, mereka melihat garpu kanan, mereka yang tidak mungkin untuk diambil meletakkan kembali garpu kiri, mereka menunggu mengambil garpu kiri mereka lagi secara bersamaan, dan begitu seterusnya. Situasi seperti ini di mana semua program terus berjalan secara tidak terbatas, tetapi tidak ada perubahan atau kemajuan yang dihasilkan tersebut. Starvation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maftuha. Nah, selanjutnya saya Maftuha Nur Hasana akan melanjutkan problem klasik pada sinkronisasi. Sekarang Anda dapat berpikir, jika filosof dapat saja menunggu sebuah waktu acak sebagai pengganti waktu yang sama setelah tidak dapat mengambil garpu kiri dan kanan, kesempatan bahwa segala sesuatu akan berlanjut dalam kemandegan untuk beberapa jam adalah sangat kecil. Pemikiran seperti itu adalah benar, tetapi beberapa aplikasi mengirimkan sebuah solusi yang selalu bekerja dan tidak ada kesalahan, tidak seperti HSK nomor acak yang selalu berubah. Sebelum mulai mengambil garpu, seseorang filosof melakukan down di mutek. Setelah menggantikan garpu, dia harus melakukan up di mutek. Dari segi teori, solusi ini cukup memadai. Dari segi praktek, solusi ini tetap memiliki masalah. Hanya ada satu filosof yang dapat makan spaghetti dalam berbagai kesempatan. Dengan 5 buah garpu, seharusnya kita bisa menyaksikan 2 orang filosof makan spaghetti pada saat bersamaan. Monitor, yaitu solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Hoare pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung. Hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Properti-properti monitor adalah sebagai berikut.
Poin 1 ada variabel-variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Poin kedua, hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasikan ini atau mutual exclusion. Ketiga, terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung di blok menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi yaitu wait dan signal. Wait yaitu ketika prosedur monitor tidak dapat berkelanjutan, misalnya produser menemui buffer penuh, menyebabkan proses pemanggil di blok dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Signal. Apa itu signal? Signal adalah proses membangunkan partnernya yang sedang di blok dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Kemudian ada versi Hoare, yaitu setelah signal membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Dan terakhir ada versi Brins-Hansen, yaitu setelah melakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Dengan memaksakan disiplin hanya satu proses pada satu saat yang berjalan pada monitor, monitor menyediakan fasilitas mutual exclusion. Variabel-variabel data dalam monitor hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu saat. Struktur data bersamaan dapat dilindungi dengan menempatkannya dalam monitor. Jika data pada monitor mempresentasikan sumber daya, maka monitor menyediakan fasilitas mutual exclusion dalam mengakses sumber daya itu. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Danang Wahyu Pambudi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Deadlock. Latar belakang dari deadlock yaitu pertama, misalkan pada suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tapi printer masih digunakan. Berikutnya, B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tapi ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Kondisi inilah yang disebut deadlock atau pada beberapa buku disebut deadly embrace. Yang kedua, deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat kaitan antara overhead dari mekanisme koreksi dan manfaat dari koreksi deadlock itu sendiri. Pada beberapa kasus, overhead atau ongkos yang harus dibayar untuk membuat sistem bebas deadlock menjadi hal yang terlalu mahal dibandingkan jika mengabaikannya. Sementara pada kasus lain, seperti pada real-time process control, mengizinkan deadlock akan membuat sistem menjadi kacau dan membuat sistem tersebut tidak berguna. Contoh berikut yang terjadi pada sebuah persimpangan jalan, beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan yaitu: pertama, terdapat satu jalur pada jalan. Kedua, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Ketiga, untuk mengatasi beberapa mobil harus rem atau mundur. Yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Lalu ilustrasi deadlock seperti ini. Ya, selanjutnya, resource allocation graph. Sebuah cara visual atau matematika untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya. G sama dengan V E. Graf berisi node NH. Node V terdiri dari proses-proses sama dengan P1, P2, P3, dan seterusnya, dan jenis resource R1, R2, dan seterusnya. HE adalah PI dan RJ, atau RI dan RJ dan PJ.
Sebuah panah dari proses ke resource menandakan proses meminta resource. Sebuah panah dari resource ke proses menunjukkan sebuah instance dari resource telah ditempatkan ke proses. Proses adalah lingkaran resource, adalah kotak. Titik-titik mempresentasikan jumlah instance dari resource dalam tipe. Meminta poin-poin ke kotak, perintah datang dari titik. Resource allocation graph. Nah, ini adalah model bentukannya dari resource allocation graphs. Jika graph tidak berisi lingkaran, maka tidak ada proses yang di deadlock. Ya, selanjutnya. Ya, resource allocation graph. Jika membentuk lingkaran, maka jika tipe resource memiliki banyak instance, maka deadlock dapat ada. Nah, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alfi Syahrin. Terima kasih. Oke, nama saya Alfi Syahrin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Danang Wahyu Pambudi. Di sini ada resource allocation graph seperti gambar di bawah ini. Jika setiap tipe resource mempunyai suatu instance, maka deadlock telah terjadi. Lalu model sistem. Menurut Kaufman, dalam bukunya Operating System, menyebutkan 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu pertama, mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. Kedua, hold and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Ketiga, non-preempted, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Keempat, ada silk road wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Lalu ada strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu 1. Mengabaikan adanya deadlock. Kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu 1. Pendeteksian deadlock, yaitu mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Kedua, pemilihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Lalu, contoh metode menghadapi deadlock. 1. Strategi ostrich. Pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan strategi burung unta, memasukkan kepala dalam pasir, dan seolah-olah tidak pernah ada masalah sama sekali. Beragam pendapat muncul berkaitan dengan strategi ini. Menurut para ahli matematika, cara ini sama sekali tidak dapat diterima dan semua keadaan deadlock harus ditangani. Sementara menurut para ahli teknik, jika komputer lebih sering mengalami kerusakan disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator, atau bug pada sistem operasi. Selanjutnya, maka ongkos yang dibayar untuk melakukan penanganan deadlock sangatlah besar dan lebih baik mengabaikan keadaan deadlock tersebut. Metode ini diterapkan pada sistem operasi Unix dan Minix. Lalu ada contoh metode menghadapi deadlock. Kedua, mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut pencegahan deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilitasi sumber daya yang buruk. Lalu metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi Kaufman tahun 1971. Lalu syarat pertama yang akan dapat ditiadakan adalah mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya, yaitu dengan
mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu-satu. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Kevada Margali. Ya, terima kasih Mas Alfi. Di sini saya akan melanjutkan contoh metode menghadapi deadlock. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah tidak semua dapat di-spool. Table proses sendiri tidak mungkin untuk di-spool. Lalu yang kedua, kompetisi pada ruang disk untuk spooling sendiri dapat mengarah pada deadlock. Hal inilah yang menyebabkan mengapa syarat pertama tidak dapat ditiadakan. Jadi mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihilangkan. Cara kedua dengan menyediakan kondisi hold and wait. Terlihat lebih menjanjikan jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar dapat menunggu sumber daya yang lain. Maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Lalu contoh yang berikutnya lagi, masalah yang terjadi. Yang pertama, sulitnya mengetahui berapa sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses. Lalu yang kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya jika ada sumber daya yang digunakan hanya beberapa waktu dan tidak digunakan tetapi dimiliki oleh suatu proses yang telah memintanya dari awal. Meniadakan syarat ketiga atau non-primitif ternyata tidak lebih menjanjikan dari meniadakan syarat kedua, karena dengan meniadakan syarat ketiga maka suatu proses dapat dihentikan di tengah jalan. Hal ini tidak dimungkinkan karena hasil dari suatu proses yang dihentikan menjadi tidak baik. Lalu contoh yang berikutnya itu cara terakhir adalah dengan meniadakan syarat keempat, itu circular wide. Terdapat dua pendekatan, yaitu mengatur agar suatu proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Lalu yang kedua, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dibuat terurut. Lalu masalah yang mungkin terjadi dengan mengatur bahwa setiap proses hanya dapat memiliki satu proses adalah bahwa tidak semua proses hanya membutuhkan satu sumber daya. Untuk suatu proses yang kompleks dibutuhkan banyak sumber daya pada saat yang bersamaan. Sedangkan dengan penomoran, masalah yang dihadapi adalah tidak terdapatnya suatu penomoran yang dapat memuaskan semua pihak. Lalu di sini ada tabel contoh deadlock-nya, yaitu ada syarat mutual exclusion, langkahnya spooling sumber daya, kelemahannya dapat menyebabkan chaos. Lalu yang kedua ada hold and wait, langkahnya meminta sumber daya di awal. Lalu kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Lalu yang ketiga adalah non-primitif, langkahnya mengambil sumber daya di tengah proses. Lalu kelemahannya hasil proses tidak akan baik. Lalu syarat yang terakhir adalah circular wide, penomoran permintaan sumber daya. Lalu kelemahannya tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Lalu untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fahri. Contoh metode menghadapi deadlock. Menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock,
maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend. Sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai safe state, sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Kemudian di sini ada kondisi aman, yaitu safe state. Safe state, suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti aturan tertentu. Kemudian ada kondisi tak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Nah, ini adalah contoh metode menghadapi deadlock. Di sini ada kondisi safe dan kondisi unsafe. Ada unsafe state, deadlock, dan juga safe state. Kemudian, metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sering terjadi, sedang terjadi, serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe yang berukuran besar. Kemudian adalah terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock. Solusi ini terlalu mahal. Yang kedua, menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi, memakan banyak waktu. Yang ketiga, menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan kedalaman dari rollback. Kemudian ada resource preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu: 1. Pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan di preempt. Yang kedua, rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi. Dan yang ketiga adalah mencegah suatu proses agar tidak terjebak dalam starvation karena metode ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesi selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Bagi yang mau bertanya, silahkan bertanya. Oke, nama saya Mateudi, ingin bertanya. Jadi bagaimana metode untuk menangani dan mengendalikan deadlock? Terima kasih. Untuk pertanyaan Yodi, nanti akan saya jawab. Untuk jawabannya, metode menangani dan mengendalikan deadlock ada 3. Di antaranya, menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Itu untuk jawaban dari pertanyaan Yodi. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi?
Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ayo dong, nanya dong, nanya dong. Coba dong, gue mau nanya. Ya udah, mau nanya apa, Gus? Ya, saya Agus Rohman ingin bertanya tentang apa sih perbedaan dari terminasi proses dan rollback and restart. Dah itu aja, terima kasih. Saya Dimas akan menjawab pertanyaannya Agus. Jadi untuk pertanyaannya Agus, apakah perbedaan dari terminasi proses dan rollback dan restart? Itu adalah terminasi proses, pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat dalam deadlock. Ya, yang telah dihabiskan dan yang masih dibutuhkan. Terakhir, faktor utilitas dan dari proses pun menjadi pertimbangan sistem untuk melakukan terminasi pada suatu proses. Rollback dan restart dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan preemptive terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal sehingga sistem dapat memulai proses dari posisi aman tersebut. Nagus, apa tadi sudah menjawab pertanyaannya? Baik, Dimas itu sudah membantu buat menjawab. Terima kasih ya. Oke. Untuk selanjutnya, apa ada yang bertanya lagi dari kawan-kawan kita ini yang lagi diskusi? Ayo nih, siapa lagi mau nanya? Ini nggak ada lagi mau nanya, kalau nggak gue mau nanya lagi nih. Ya nih dari saya nih mau nanya. Apa saja syarat terjadi deadlock serta cara penanganan deadlock? Ya, sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya Mas Ardi. Ya, itu bentar dulu ya Mas Ardi. Apa saja syaratnya? Yaitu ada mutual exclusion, ada hold and wait, no preemption, sama circular wait. Terus penanganan deadlock, pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal dengan istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara ini untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit dan kompleks untuk diselesaikan. Di sini pencegahannya, penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya, memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Menghindari keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari 4 karakteristik deadlock terjadi, sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi
Apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadi deadlock? Akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Ya, itu dari saya, Mas Ardi. Sudah jelas atau belum? Ya, sudah jelas, Pin. Terima kasih. Mas Ardi. Ya, Pin, terima kasih. Sudah jelas. Oke, terima kasih sama-sama Mas Ardi. Silakan yang mau bertanya kembali. Apa ada yang mau bertanya lagi untuk kawan-kawan kita ini? Saya Riki Setiawan mau bertanya. Ya, silakan Ricky. Bagaimana cara melakukan pendeteksian deadlock? Sekian, terima kasih. Untuk Mas Riki, pertanyaannya bisa diulang? Iya, sebentar. Pertanyaannya ya? Ya. Bentar. Pertanyaannya, masalah apa yang menyebabkan terjadinya deadlock? Ya, Mas Ricky, bisa saya bantu jawab? Iya, bisa. Silakan. Sebentar. Deadlock baru benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi dan kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock. Syarat keempat tersebut yaitu ada mutual exclusion, yang kedua ada hold and wait, yang ketiga ada no preemption, yang keempat ada circular wait. Kalau mutual exclusion itu suatu keadaan di mana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut. Kalau hold and wait itu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak terpakai oleh proses lain. Kalau no preemption itu ketika sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Lalu circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sebuah sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Terima kasih. Itu membantu Mas Riki untuk menemukan Ya, jawabannya. cukup. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih, Mas Agung. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, saya ingin bertanya. Saya Muhammad Indra Sudrajat. Mau bertanya, apakah perbedaan antara resource allocation graph algorithm dengan Banker's algorithm? Ya, yang bisa jawab kawan-kawan. Siapa tahu Kepa bisa jawab. Ya, Mas Indra, boleh diulang lagi pertanyaannya? Apakah
perbedaan resource allocation gap, bunkers algorithm. Baik, akan saya jawab. Ya silakan Mas. Resource allocation graph algorithm adalah tidak bisa digunakan untuk sistem yang masing-masing tipe sumber dayanya memiliki banyak instance. Namun kalau bunker algorithm dapat digunakan untuk sistem yang masing-masing tipe sumber dayanya memiliki banyak instance. Apakah membantu menjawab, Mas Indra? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Mas Pak. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Sekiranya kalau ada kelebihan ya udah nggak apa-apa. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.